Anda kembali menyaksikan Kompas Sport Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi hari ini, saudara. Duel dua tim di zona degradasi berlangsung sengit. 5 gol terjadi di Gor Haji Agus Salim. Semen Padang menang tipis 3-2 atas PSIS Semarang. PSIS berhasil menyamakan kedudukan di masa injuri setelah Mike Sudi menjebol gawang kabur. Kemenangan 3-2 untuk Semen Padang atas PSIS. Masih dari Liga 1 Sport Lovers, gol tunggal Alexis Mesidoro membawa Dewa United kemenangan atas PSS Sleman. PSS menjamu Dewa United di Stadion Maguwo Harjo Kamis malam. Super Elang Jawa memulai pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Tetapi tuan rumah malah kecolongan pada menit ke-27. Umpan Egy Maulana di sisi kanan langsung disambar Alexis Mesidoro dan menjebol gawang PSS. Ini menjadi satu-satunya gol di laga ini untuk kemenangan Dewa United atas PSS Sleman. Mesidoro yang mendapatkan bola liar kemudian memberikan bola kepada Egy dan Egy sangat pintar tadi. Pekan ke-29 Liga 1 Indonesia 2025 akan mempertemukan Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Maung Bandung optimistis mampu mengalahkan Laskar Tridatu untuk menjaga asa meraih back-to-back gelar Liga 1. Persib Bandung menggelar latihan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kamis pagi. Di bawah arahan langsung sang pelatih kepala Boyan Hodak, Maung Bandung fokus dalam menghadapi Bali United. Boyan Hodak mengatakan melawan Bali United selalu menjadi pertandingan yang berat. Dukungan dari bobotoh yang datang ke stadion akan membuat Mark Klok dan kolega termotivasi meraih hasil positif. We are able to follow this and we will enter the game 100%. We will have full stadium behind us, so I hope that we will be good performance and that we will get positive result in the end. Meski tidak akan diperkuat Tyron Del Pino yang terkena akumulasi kartu, Persib Bandung optimis mengalahkan Bali United untuk menjaga asa meraih back-to-back gelar juara Liga 1. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jelang menghadapi Persib Bandung, Bali United harus kehilangan sejumlah pemain karena cedera. Meski demikian, pelatih Bali United mengatakan pasukannya akan bermain maksimal demi menyudahi rentetan 6 laga tanpa kemenangan. Bali United bersiap menghadapi Persib Bandung dengan menggelar latihan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis sore. Sang pelatih Stefano Cugura mengatakan meski Persib tidak akan diperkuat oleh Tyron Del Pino, saat ini hanya fokus ke anak asuhnya untuk mendapatkan poin penuh. Laskar Tridatu akan berupaya meraih kemenangan demi mengawali kebangkitan setelah meraih hasil minor 6 laga tanpa kemenangan. Bali United saat ini berada di posisi 9 klasemen Liga 1. Persebaya Surabaya akan melakoni derby Suramadu dengan melawan Madura United di lanjutan Liga 1 pekan ke-29 akhir pekan nanti. Tim Baju Hijau belum mau menyerah dalam perebutan juara dan menargetkan kemenangan atas tim Laskar Sapekerap. Persebaya Surabaya terus menggelar latihan sebagai persiapan melawan Madura United di lanjutan Liga 1 pekan ke-29. Jelang derby Suramadu ini, persiapan fisik dan taktikal telah disiapkan untuk meredam permainan tim Laskar Sapekerap. Dalam laga melawan Madura United, Persebaya Surabaya tidak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya. Kapten tim Bruno Moreira dan Malik Rizaldi dipastikan absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Namun 3 pemain yang absen saat melawan Persija Jakarta pekan lalu, yaitu Francisco Rivera, Dejan Tumbas, dan Arif Catur, sudah bisa dimainkan. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, timnya belum menyerah dalam perebutan gelar juara Liga 1 musim ini. The strategy is different now. We've worked for the Dua Tiga Minggu on this for Persija.
now the total different strategy and players coming back from suspension. So totally different now against Madura, and we're also at home. So for sure, again, like I always say, we will push for the 3 points, because for us, the league is still not over. Teams, they're still dropping points. So we will keep pushing. That's the mentality. So like I said, Madura, totally different setup. Saat ini Persebaya Surabaya masih berada di peringkat ketiga dengan koleksi 49 poin, selisih 9 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Kompetisi Liga 1 musim ini yang masih menyisakan 6 laga ditargetkan bisa dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kompas Sport Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari tim putri Pertamina Enduro mengalahkan Electric PLN 3-1 di lanjutan Proliga Final Four 2025. Tetaplah bersama kami Sport Lovers. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang